SS bikin sendiri skincare Sofiana Suyi. Nah teman-teman, kali ini kita mau bikin skincare sunscreen chemical teman-teman. Nah kalau di beberapa waktu lalu di kontenku yang ada di bawah ini, kalian bisa scroll aja, kita udah bikin sunscreen yang jenisnya cycle sunscreen. Nah kali ini kita akan bikin chemical sunscreen nih teman-teman. Wah bakalan seru banget ya, makanya stay tune dan teman-teman bisa dapat manfaat dari video konten aku kali ini. Please follow akun aku dulu supaya kalian bisa dapat update bikin sendiri skincare ala Sofiana Suyi, dan juga formulasi yang kece banget nih dari aku, juga edukasi skincare yang barunya setiap hari, dan juga pasti menarik dan bermanfaat buat kalian. Apa sih bedanya chemical sunscreen dengan cycle sunscreen? Nah teman-teman, yang membedakannya adalah bahan aktifnya nih. Kalau cycle sunscreen dia menggunakan zinc oxide dan juga titanium dioxide. Nah teman-teman, kalau chemical sunscreen itu ada bahan yang lainnya atau bahan tambahannya nih, seperti oxybenzone, octinoxate, homosalate, uvinol A, OMC, atau avobenzone. Nah teman-teman, kali ini aku mau pakai dua jenis bahan aktif, cuma dua aja ya, untuk pembuatan skincare sunscreen chemical hari ini, yaitu OMC dan juga uvinol A. Nah aku juga mau tambahin nih bahan aktif dari cycle sunscreen, yaitu titanium dioxide dan juga zinc oxide. Untuk pembuatan skincare di antara semuanya memang bahannya nih lebih complicated, baik dari jenis bahan aktif ya, dan juga kadarnya itu adalah pembuatan sunscreen ya. Nah teman-teman, aku mau spill untuk bahan aktif yang aku gunakan di chemical sunscreen kali ini. Nah, teman-teman bisa capture aja untuk desain fit yang tadi aku tampilkan, dan teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi kulit kalian dan juga nih permasalahan kulit kalian ya teman-teman. Kalau seperti yang kalian tahu, dan aku udah sering banget bahas soal sunscreen, kalian scroll aja ke bawah. Nah teman-teman, untuk chemical sunscreen ini lebih cocok digunakan untuk jenis kulit yang normal sampai yang oily ya teman-teman. Nah tapi gimana dengan kondisi kulit yang lagi acne, beruntusan, atau lagi skin barrier-nya rusak? Nah teman-teman, aku saranin untuk kondisi kulit yang seperti itu, teman-teman bisa pilih untuk cycle sunscreen, karena cycle sunscreen itu lebih ringan ya teman-teman, dan lebih sedikit kandungan bahan aktif untuk sunscreennya. Kandungannya itu seperti titanium dioxide dan zinc oxide tidak terserap oleh kulit ya teman-teman. Jadi cycle sunscreen dinilai lebih aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga kulit sensitif. Nah buat teman-teman yang kulitnya lagi nggak ada masalah, normal-normal aja, sehat-sehat aja, boleh banget nih pakai chemical sunscreen untuk formulasi aku kali ini ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu untuk formulasi sunscreen chemical yang udah aku tampilin tadi. Udah aku coba sendiri ke wajah aku dan tidak muncul masalah apapun ya teman-teman, tapi itu di kulit wajahku. Mungkin aja beda di kulit kalian, karena setiap orang memiliki jenis kulit dan juga permasalahan kulit yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadinya itu kalian perlu lakukan test patch dulu di belakang telinga atau di siku lengan kalian selama 3-4 hari ke depan, atau kalian mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama sampai kalian merasakan bahwa sunscreen formulasi aku ini cocok aja dipakai di kulit kalian, baru kalian lanjutkan untuk pemakaian lebih luas di area wajah kalian. Nah, teman-teman, untuk sunscreen yang akan kita bikin kali ini adalah beratnya 50 gram atau 50 ml ya teman-teman. Jadinya nanti untuk formula yang udah aku munculkan tadi yang berupa desain fit, kalian tinggal kalikan aja dengan 50 ml ya untuk persentasenya semuanya. Teman-teman, untuk chemical sunscreen yang akan kita bikin kali ini adalah gentle formulasi yang aku formulasikan cocok untuk kulit sensitif ya teman-teman. Tapi teman-teman tetap aja harus lakukan patch test terhadap kulit kalian sendiri ya. Dan uniknya formulasi sunscreen yang akan aku bikin kali ini juga ada tambahan blue light protection ya teman-teman, supaya bisa melindungi kulit kamu nih dari paparan radikal bebas dari wifi, dari gadget yang bisa memunculkan radiasi dan juga mempengaruhi kesehatan kulit kalian. Itu bisa memunculkan tanda-tanda penuaan dini lebih cepat. Jadinya dengan adanya bahan aktif sebagai blue light protection, itu bisa melindungi kulit kamu. Bagus banget kan sunscreen yang aku bikin kali ini. Selain dia juga gampang dibaur, cepat menyerap, dan juga tidak lengket, dan juga teksturnya itu ringan banget. Jadinya pakai sunscreen nggak perlu khawatir muka kamu kayak berminyak atau kayak berat gitu ya teman-teman. Nggak cocok banget buat semua jenis kulit, yaitu sensitive skin, normal skin, combination skin, acne prone skin, dan juga beruntusan teman-teman. Dan juga sunscreen yang aku bikin kali ini banyak banget ya teman-teman untuk kandungan untuk mengatasi acne atau beruntusan dan juga mencegah acne muncul di wajah kamu. Yuk aku kenalin sama bahan-bahan aktif yang akan aku pakai kali ini. Check it out. Bahan aktif untuk chemical sunscreen yang aku pakai ya, yang tadi udah aku sebutin, yaitu OMC dan juga uvinol A atau UVA ya teman-teman, anti UVA kalau kita sering denger ya. Aku mau tambahin nih bahan aktif zinc oxide non nano aku pakainya, dan juga ultra fine titanium dioxide. Untuk penguat UVA dan UVB nya aku mau pakai untuk
UV filter alami dari Pure Raspberry Seed Oil dan juga Carrot Seed Oil. Nah, menurut research nih teman-teman, untuk Pure Raspberry Seed Oil dan juga Carrot Seed Oil ini mempunyai SPF yang setara dengan SPF 30. Untuk Blue Light Protection ya, aku pakai dari Pink Plankton Extra HD ya teman-teman. Apa sih Blue Light Protection? Kalau buat kalian yang belum tahu, Blue Light Protection adalah sebuah bahan proteksi yang dihasilkan dari suatu bahan aktif nih, kayak si contohnya Pink Plankton, dan masih banyak bahan aktif lain lagi yang bisa dijadiin Blue Light Protection. Itu artinya memproteksi kulit wajah kita dari paparan infrared, dari paparan wifi, itu semua yang mendatangkan radiasi dan bisa mempercepat penuaan dini ya buat kulit kita, sehingga kerutan, garis halus, dan tanda-tanda penuaan dini lain itu bisa cepat muncul. Nah, bahan aktif seperti ini bagus banget untuk menangkal radiasi seperti itu ya teman-teman. Untuk probiotiknya aku pakai dari Bivida Feminine Reset. Untuk probiotik itu dikenal banget buat regenerasi kulit kita dan memperbaiki skin barrier kita yang rusak ya teman-teman. Jadinya kulit kamu yang skin barriernya rusak, atau lagi purging, atau lagi damage, atau lagi acne yang memunculkan beruntusan ataupun pengelupasan kulit yang gak terkontrol ya. Kalau kita lagi acne atau jerawatan, nah Bivida Feminine Reset ini bagus banget untuk kembali menyehatkan kulit kalian jadi kayak kulit baby lagi gitu. Dan teman-teman, untuk bahan pencerah atau brightening-nya aku pakai dari Viniferin ya teman-teman. Dan untuk bahan Viniferin ini memang belum banyak orang tahu, tapi kalian mungkin tahu aja nih sama brand luar negeri ya teman-teman yang terkenal banget, yaitu Caudalie, yang udah mematenkan ya untuk Viniferin ini dari tumbuh-tumbuhan yang bagus banget dan efektif banget buat mencerahkan juga menyehatkan kulit wajah kita. Dan teman-teman, aku cari ini juga lumayan cukup sulit sekali ya teman-teman, dan akhirnya aku dapet sama supplier langganan aku nih. Dan bahan aktif ini tentunya didatangkan dari luar negeri juga ya. Dan bahan aktif untuk brightening lainnya aku pakai dari Licorice juga ya teman-teman. Pasti tahu nih Licorice udah umum banget dipakai sama brand-brand dari luar maupun dalam negeri untuk mencerahkan kulit wajah kita ya. Licorice ini merupakan bahan aktif yang gak terlalu mahal dan cukup umum dan mudah untuk dicari. Dan untuk mencerahkannya juga aku juga mau tambahin glutathione yang udah jadi queen ya teman-teman untuk brand skincare baik dalam maupun luar negeri, karena glutathione ini merupakan kandungan yang bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah kamu, menyehatkan kulit wajah, dan juga sebagai anti-aging juga. Untuk bahan aktif calming dan juga melembabkan kulit wajah kita, nah teman-teman, aku mau pakai dari Centella Asiatica, aloe vera gel, dan juga ceramide, dan juga vitamin A atau tocopherol acetate ya teman-teman. Dan teman-teman, bahan-bahan ini bagus banget buat melembabkan kulit wajah kita, memperbaiki skin barrier kulit wajah kita, mencegah peradangan atau anti-inflamasi, terbakar sinar matahari, atau melembabkan kulit wajah kita yang lagi kering atau skin barriernya rusak ya. Ini adalah bahan untuk calming atau mencegah sensitivitas muncul ya teman-teman di kulit wajah kita. Aku pakai bahan dari chamomile, colloidal oat, dan juga allantoin. Nah teman-teman, ini udah aku timbang sesuai dengan persentase dari Design Fit formulasi yang udah aku munculkan tadi ya teman. Ini bagus banget buat mencegah iritasi yang muncul di kulit wajah kita, terutama jika kita memiliki tipe kulit wajah yang sensitif ya teman-teman. Bahan-bahan ini bagus banget untuk menenangkan atau calming kulit wajah kita. Dan untuk bahan pelembabnya kita mau pakai juga dari glycerin yang bagus banget nih sebagai pelembab kulit wajah yang kering atau yang mengalami pengelupasan kulit ya teman-teman. Bagus banget untuk melembabkan kulit kamu. Ini adalah untuk bahan anti acne atau anti jerawat ya teman-teman. Aku pakai dari willow bark, tea tree oil, neem oil, dan juga propolis oil. Nah teman-teman, kenapa ada 4 jenis ya? Aku mau kombinasikan bahan aktif yang sebanyak ini karena teman-teman, belakangan ini aku ngerasa gampang jerawatan banget ya, terutama di polusi di Jakarta yang memang luar biasa ya teman-teman. Ya suka ada di peringkat 1 yang jadinya tuh banyak banget yang masalah jerawat karena memang radikal bebas yang luar biasa banget di luaran sana. Sekalipun kita di dalam rumah loh, itu polusi dan juga radikal bebas itu pasti masukkan lewat pintu-pintu rumah kita. Makanya kita perlu memproteksi atau mencegah wajah kita muncul nih jerawatnya lebih banyak lagi dengan bahan-bahan aktif yang natural yang bagus banget dari 4 bahan ini ya. Makanya kita perlu banget skincarean dengan bahan-bahan aktif tuh yang banyak anti acne atau anti jerawatnya teman-teman di akhir-akhir ini. Nah untuk keempat bahan ini adalah bahan yang natural yang bagus banget untuk mencegah dan juga mengatasi jerawat di wajah kamu, semua jenis jerawat dan juga jerawat yang lagi meradang ataupun teman-teman yang berbakat jerawat. Bahan aktif anti-aging aku pakai dari Syn Collagen. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, semua jenis kolagen itu bagus banget ya untuk merangsang kolagen alami di kulit wajah kita ya, sehingga mencegah tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan juga garis halus. Jadinya tuh wajah kamu tetap dijaga keelastisannya dan juga kekencangannya nih. Sangat penting banget ya kalau yang udah umurnya 20 tahun ke atas, penting banget dipakai
kandungan skincare yang mengandung anti-aging kayak kolagen, salmon DNA, peptide, line, dan juga banyak banget kandungan lainnya yang bisa bekerja dengan bagus banget di wajah kamu untuk mencegah penuaan dini ya. Teman, ini adalah PEG 40 hydrogenated castor oil yang bisa bantu akan pembuatan skincare kamu itu bercampur dengan sempurna ya. Oke, biasanya aku pakai pengawet yang tidak mengandung paraben ya teman-teman. Aku pakai pengawet yang aman banget dan dipakai biasanya dalam skincare, baik di dalam maupun luar negeri, yaitu bahan aktif dari phenoxyethanol sebagai pengawetnya atau preservatifnya, dan juga propanediol yang membooster cara kerja atau efektivitas phenoxyethanol sebagai bahan pengawetnya ya teman-teman. Teman-teman, ini pasti kalian bertanya-tanya, ini apaan sih, lucu banget ya, kayak marshmallow mini. Nah teman-teman, ini adalah setil alkohol ya teman-teman. Walaupun dia namanya setil alkohol, ada alkoholnya, tapi dia bukanlah alkohol yang berbahaya ya buat kulit wajah kamu. Nah, setil alkohol ini buat kamu yang belum tahu, dia adalah semacam minyak kelapa ya teman-teman ya, yang berasal dari nabati, itu dari minyak kelapa, atau bisa dibilang dengan coconut oil, yang bagus banget nih untuk melembabkan kulit kamu yang kering pasal bersisik ya teman-teman. Bahkan digunakan dalam beberapa makanan malahan ya teman-teman ya, karena saking memang amannya karena terbuat dari minyak kelapa. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, minyak kelapa itu bagus banget ya untuk melembabkan kulit. Makanya untuk setil alkohol ini suka digunakan di dalam skincare, yang juga akan menjadi pengental ya teman-teman, atau pembuat tekstur agak ke krim atau lotion ya teman-teman ya, yang nantinya akan membuat skincare kita mengental. Dan teman-teman, ini adalah rose water ya teman-teman, bisa pakai rose water untuk kadar air atau water di dalam skincare sunscreen kita kali ini. Teman-teman bisa pakai rose water atau water apapun ya, kayak Momilia water ataupun cucumber water ataupun jenis water lain. Nah teman-teman, juga ada satu water lagi nih yang bagus banget, ada bengkuang water ya teman-teman, pasti tahu itu untuk mencerahkan kulit wajah, dia bisa dipakai ya untuk mengganti rose water ini. Dan juga bisa pakai distilasi water kayak amedi sejenisnya nih teman-teman. Yang terakhir aku mau pakai untuk essential oil dari Orange Essential Oil yang seger wanginya ya, jadinya tuh kalau kita pakai sunscreen tuh seger ya kalau mau keluar rumah. Kalau teman-teman nggak punya Orange Essential Oil dan kalian punya essential aroma lainnya yang bisa dipakai atau cosmetic grade ya teman-teman ya. Hari ini tuh panas banget ya teman-teman, dan biasanya kalau lagi panas gini nih aku suka banget nih langsung aja ambil sabun wajah favorit aku dan langsung cuci muka, jadinya tuh kayak fresh, seger ya. Apalagi aku memulai aktivitas aku kalau dengan muka yang lengket bikin skincare kayak gini, pasti kan kelihatan kucel kusem. Nah biasanya aku cuci muka langsung pakai La Sofia Brightening Glow and Acne ini teman-teman, bisa bikin aku kayak seger fresh kembali. Dan pastinya teman-teman sudah BPOM, kulitku sendiri secara pribadi adalah kulit sensitif. Nah teman-teman, sabun ini pastinya nggak mengandung paraben, silikon, alkohol, hidrokinon, merkuri, urea, atau apapun teman-teman yang aku nggak suka, atau apapun juga bahan kimia yang memang nggak diperlukan di dalam sebuah skincare dan sabun ya teman-teman tentunya. Dan dia tidak mengandung SLS atau deterjen yang bisa merusak skin barrier aku, ngeringin skin barrier aku, dan juga teman-teman bikin iritasi biasanya kalau mengandung SLS atau deterjen. Bangun tidur ya suka kilang minyak lah teman-teman ya. Sabun ini bisa mengontrol kulit wajahku dari minyak dan juga mencegah jerawat dan beruntusan itu muncul karena dia mengandung tea tree oil, juga mengandung tamano oil, dan juga mengandung 3 jenis probiotik yang bagus banget untuk menyehatkan kulit wajah aku nih, yaitu kefir, galactose ferment filtrate, dan juga lactococcus ferment lyset. Isinya 50 gram, cukup besar ya teman-teman, dan lagi diskon ya teman-teman, di 35.000 aja 50 gram, dan segudang manfaatnya buat kulit sensitif aku, keren banget pokoknya. Dan wanginya tuh enak banget ya teman-teman, kayak lagi ada di gudang buah gitu loh. Dan juga kayak mau makan es krim, kita mau timbang semua bahan-bahan yang ada di Disenvi tadi pakai digital timbangan mini ya teman-teman, atau timbangan emas kayak gini. Teman-teman bisa cari di online juga, banyak banget yang jual. Dan juga teman-teman, untuk glass breakernya aku pakai beda merek Iwaki untuk takaran 250 ml ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, aku udah selesai nih timbangin semua bahan-bahan ya teman-teman. Sunscreen chemicalnya semuanya udah jadi satu di sini ya teman-teman ya. Jadinya kita memasukkan rose water, atau kalau kalian nggak punya bisa pakai distilasi water kayak Amedis water atau apapun yang ada di rumah ya teman-teman. Masukin sebanyak 40 ml. Kita mau masukin sebanyak 50 ml ya teman-teman ya untuk air distilasi water atau rose waternya, karena kita mau bikin nih untuk sunscreennya itu sebanyak atau seberat 50 ml ya. Di wadah lain aku udah siapin nih untuk phenoxyethanol ya teman-teman, atau preservatif yang kita pakai kali ini. Aku udah timbang dan juga aku campur dengan propanediolnya ya teman-teman. Ini dipisah, nantinya akan dicampur ke sini ketika semuanya sudah meleleh ya teman-teman, dan kita akan segera. Nah teman-teman, ini udah tingginya 50 ml ya teman-teman ya di gelas ukur atau glass breakernya. Dan sekarang kita mau lakukan pemanasan dengan teknik double boiler.
Nah, teman-teman bisa pakai kompor apa aja yang kalian punya di rumah ya. Kalau aku pakai kompor mini kayak gini nih, kita akan tunggu sampai setil alkoholnya itu meleleh atau mencair dengan sempurna ya. Oke, teman-teman, ini udah larut dengan sempurna dan sekarang kita mau angkat. Siapin aja untuk wadah ya teman-teman, atau tempat sunscreen chemicalnya kayak gini ya teman-teman. Aku punya botol pump, ini 50 ml ya teman-teman kapasitasnya. Dan aku lebih suka yang pakai transparan gini ya botolnya ya, jadi aku bisa tetap pantau nih teman-teman untuk ketahanan atau daya simpan skincare yang aku bikin sendiri ya teman-teman. Dan teman-teman kita langsung pindahkan aja ke gelas ukur yang BPA free, dan kita mau mixer di gelas ukur yang berbahan plastik BPA free ya teman-teman. Ini mau pakai mixer yang gede kayak gini ya, sepertinya kita langsung mixer aja. Dan teman-teman ini udah mengental ya teman-teman, teksturnya itu kayak tetap ringan light gitu loh. Teman-teman sekarang kita mau campurkan untuk penox etanol dan juga propanediolnya yang udah kita timbang dan kita pisahkan ya. Jangan lupa untuk essential oil yang kamu punya di rumah, aku pakai orange essential oil. Dan sekarang kita mau mixer lagi, yaitu step terakhir ya. Nah teman-teman sekarang kita mau langsung tes ke tangan aku, kita mau lihat teksturnya karena sunscreen kita kali ini udah jadi. Tuh teman-teman, cakep banget kan, teksturnya light banget ya teman-teman ya. Dan juga pastinya gampang dibaur nih teman-teman kayak gini. Nah, tuh tidak meninggalkan white cast, cepat menyerap dan juga tidak lengket nih teman-teman. Dan wanginya itu enak banget ya, wanginya seger banget, orange essential oil yang aku pakai. Nah, lihat langsung auto cerah, auto glowing, cakep kayak Korean By Skin gitu ya. Teman-teman, ini aku pindahin ke botol sunscreen yang pump tadi ya. Aku pakai piping bag atau plastik squid ya, yang baru pastinya ya teman-teman ya. Nah, jadinya tuh dia nggak belepotan kayak gitu tuh. Nah, teman-teman seneng banget ya. Akhirnya sunscreen chemical kita udah jadi nih teman-teman. Dan tadi aku udah cobain di tangan. Sekarang kita mau cobain langsung ke wajah aku. Kita mau lihat gimana teksturnya. Lengket atau enggak, cepat meresap atau enggak, white cast atau enggak, glowing instan atau enggak. Dan juga teman-teman gampang dibaur atau enggak nih teman-teman ya. Aku juga mau gunain satu alat cermin ajaib aku. Yaitu nih teman-teman, alat cermin ajaib yang bisa deteksi apakah SPF itu bisa bekerja dengan maksimal atau enggak. Terbaca banget nih dari cermin alat pendeteksi SPF ini teman-teman. Dan karena ini adalah chemical sunscreen, harusnya terlihat di cermin ini teman-teman, warnanya adalah abu-abu tua atau metalik abu-abu tua ya teman-teman ya. Di wajah kita atau di bagian kulit manapun yang kita oles dengan chemical sunscreen. Chemical sunscreen yang formulasi aku buat ini, SPF terbaca nggak ya di cermin ini? Stay tune. Aku akan pakai sunscreen chemical formulasi aku ini di sebelah kanan wajah aku, dan sebelah kiri wajah aku itu aku nggak pakein sunscreen chemical ini ya. Jadi terlihat perbedaannya, setengah wajah kiri aku pakai chemical sunscreen itu warna kulit aku bagaimana? Abu-abu tua nggak? Metalik tua nggak? Yang harusnya terlihat kalau aku pakai chemical sunscreen. Dan sebelah kiri wajah aku itu warna asli kulit wajahku ya. Let's go. Teman-teman, untuk pertama-tama kita mau lihat dulu teksturnya ya teman-teman, enak nggak, gampang di blend nggak, dan cepat meresap nggak ya. Kita mau pakai sunscreen ini setetes lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti terbaca di cermin SPF aku apakah dia warnanya abu-abu atau metalik tua. Dan teman-teman kita mau nilai dulu nih teman-teman untuk teksturnya. Wah, enak banget loh di blend. Gak susah di blend ya teman-teman ya, karena dia kayak light gitu dan gampang dibaur ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini sunscreen yang udah aku baurin di setengah sebelah kanan wajah aku ya teman-teman. Jadi perbedaannya dengan sebelah kiri wajah aku ini nggak dipakai sunscreen ya teman-teman ya. Sebelah kanan aku pakai sunscreen formulasi yang kita buat tadi. Dan teman-teman lihat deh, cakep banget kan, kayak ada tone up-nya teman-teman, karena dia mengandung zinc oxide dan juga titanium dioxide. Tapi teman-teman nggak ceremotan kayak badut ya. Jadi kayak natural tetap gitu loh teman-teman, tapi setingkat lebih cerah dari wajahku. Nah, sekarang yuk kita mau lihat, kita mau tes sih teman-teman setengah wajahku yang sebelah kanan ini dengan cermin alat pendeteksi SPF. Apakah warnanya itu metalik atau abu-abu tua? Dan kalau memang warnanya metalik atau abu-abu tua, berarti SPF itu bekerja, berfungsi dengan baik dan aktif melindungi wajah kita dari paparan sinar UVA dan sinar UVB. Nah teman-teman, hello. Nah teman-teman, senang banget ya kalian bisa lihat sendiri itu di cermin alat pendeteksi SPF aku. Benar ya teman-teman ya, jadinya kita berhasil nih kali ini untuk buat formulasi chemical sunscreen ya. Terbukti di wajah aku yang sebelah kiri nggak dipakein sunscreen formulasi kita, itu warnanya tetap warna kulit asli ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat lebih putih dibanding dengan sebelah kanan yang aku pakein sunscreen chemical formulasi kita. Nih warnanya tuh jadi yang sebelah kanan wajah aku itu kayak metalik tua atau abu-abu tua ya teman-teman. Dan ini harusnya memang terbaca seperti ini. Jadinya untuk chemical sunscreen itu harus terbaca memang seperti ini warnanya di
alat pendeteksi cermin SPF aku ya teman-teman ya. Jadi keren banget ya, kalian bisa lihat. Jadi mukaku kayak belang gitu ya teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Jadi pembuktian kali ini dan pembuatan sunscreen chemical kita kali ini kayak berhasil loh. Thank you teman-teman, senang banget ya bisa berbagi sama kalian nih untuk kesuksesan pembuatan formulasi sunscreen chemical kita kali ini. Nah, teman-teman gimana, seru banget ya pembuatan sunscreen chemical kita hari ini yang berhasil, teman-teman. Thank you udah nonton video aku. Saya video ini supaya kalian nih bisa diingatkan dan suatu hari kalian bisa belajar bikin sunscreen sendiri ketika kalian butuh ya. Nah, teman-teman please komen di bawah ini jika kalian ingin dibuatin skincare atau hair care. Sofiana Sui, share the love. Have a nice day. Stay healthy.